Sudah bisa? Satu habis amin. Satu lagi bisa lah. Oke. Baik, kita mulai dari ayat yang ke-21. Muqa'in sama amin, ya. Muqa'in sama amin huruf ta. Kemarin sudah kita bahas, jangan sampai sofir ada desis. Ini yang membedakan huruf sin dan huruf ta. Huruf sa ada sifat sofir, ada desis atau angin yang tajam. Jadi bedakan muqa'in sama. Jangan sampai ada desis di huruf ta, nanti dia bisa berubah menjadi huruf sin. Sama amin. Wa ma sahibukum mim sukun jumpa dengan huruf ba, hukumnya apa? Ikhfa syafawi, ya. Jadi mim sukun jumpa dengan huruf ba, ikhfa syafawi dengan dengung, ya. Wa ma sahibukum bimajnun. Kemudian wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Insyaallah sudah bagus. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ini huruf dad, jangan tertukar huruf dha. Memang ada qiraah di surah Takwir ayat ke-34 ini dari riwayat Imam Ibnu Katsir, Ibnu Amr, ya, itu pakai dha. Tapi kalau seandainya kita Imam Hafaz itu dia pakai huruf dad. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin dengan bidhanin. Ya, walaupun ada qiraah yang membolehkan baca demikian. Tapi karena kita pakai qiraah Hafaz, jadi pakai dad. Kemudian wa ma huwa biqauli syaitan. Di syaitan jangan patul syaitan. Habiskan dulu huruf linnya syaitan. Jangan syaitan dibawa patul. Syai ada bunyi patulannya syaitan, ya. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Kemudian fa aina ini huruf dal juga tadi banyak yang pantul. Tadhabun, ya. Ini sudah mewabah ini. Ya. Mewabah 1, 2 orang, 3 orang berlanjutan. Jadi ini harus diperhatikan jangan sampai terpantul. Lihat termasuk ke dalam kesalahan yang ringan. Tadhabun jangan sampai pantul kecuali huruf wabah. Fa aina tadhabun. Selesaikan hurufnya. Tadhabun, jangan tadhabun, ya. In huwa illa dik huruf kaf ada hams, ada sifat hams, ada sedikit anginnya, tetapi bukan qalqalah. In huwa illa dzikrun, bukan qalqalah, bukan pantul, tapi bunyi hams dan bunyi angin. Dzikrun, efek anginnya Dzikrul lil alamin. Kemudian nun jumpa dengan shin. Liman syaa ikhfa, ya. Ikhfa nun sukun jumpa dengan huruf shin, ikhfa sama-sama harus dengan bingung. Liman syaa minkum, ikhfa juga. Yastaqim, ini idgham. Di sini tadi banyak yang kelewat. Yastaqim harus diunnahkan. Yastaqim. Wa ma tasha'una illa idgham juga. Yasha Allahu Rabbul Alamin. Ya, jadi ini catatan sedikit terkait bacaan pada hari ini. Nanti diperbaiki yang kira-kira harus diperbaiki. Ada yang bertanya? Yang terakhir tadi. Ya. Langsung boleh? Boleh lah. Mau langsung boleh, mau dibaca dari sebelumnya juga boleh. Masya'ni istaqim wa ma tasya juga boleh. Ini karena tadi saya potong karena nafas. Nafas yang tidak sampai. Jadi kita sambung
ketika illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Waqaf. Jadi kalau sambung boleh. Lebih bagus sambung karena ini tidak ada waqaf di sini sebenarnya. Ada lagi? Saya pernah dengar ada yang baca liman sya, ada liman sya mana yang itu Ustaz? Liman sya Liman sya itu ya, ini motion dari liman sya itu sama yang liman sya mana yang untuk ikhfa huruf-huruf yang dekat makhrajnya dengan huruf nun ya, itu suaranya harus diperjelas ke huruf selanjutnya. Liman sya, tetapi tidak perlu berlebihan dalam artian dia masih dalam kondisi samar-samar. Jadi kesamar-samarannya ini, jadi kalau seandainya kita lihat makhraj ini huruf mim, huruf shin. Ini huruf shin, ya. Coba diperhatikan. Nah, ini huruf nun di sini, titiknya. Huruf nun di sini, huruf shin di sini. Nah, kaedahnya semakin dekat makhraj huruf itu dengan huruf nun, maka hurufnya semakin sama-sama dan bisa melebur. Semakin jauh hurufnya daripada huruf nun, maka hukumnya semakin jelas. Jadi kalau kerongkongan, huruf yang jauh daripada huruf nun, jadi idgham. Sedangkan dalam ikhfa dari mulai qaf, kaf, kemudian jim, shin, kemudian selanjutnya. Nah, untuk shin sendiri dia letaknya sudah mendekati huruf nun, tetapi belum satu makhraj. Ada yang hampir satu makhraj itu huruf ta. Anta, anqa, ya, ansa. Tapi untuk huruf shin dia masih dikategorikan sudah dekat tapi belum terlalu dekat. Maka huruf shin dia boleh diucapkan liman sya, tidak terlalu berlebihan liman, ya, cukup liman sya. Dan tidak perlu mengunyahkan mulut. Ya, kadang-kadang orang yang mengucapkan huruf shin ini berlebihan dan mengucapkan huruf sya. Liman sya, tidak perlu berlebihan, cukup liman sya. Sudah nampak kesamar-samaran huruf shin, sudah sah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada Ustaz. Silakan. Saran saja. Tamam. Jadi kita dapat ilmu pagi ini supaya ilmu itu bertambah besok. Kita ajari orang rumah, kita ajari istri anak di rumah. Usul ya Pak. Ya pasti insyaallah kan. Usulan diterima. Oke, teman, ada lagi? Taib. Pak Jaman gimana? Aman. Kalau Operasional. Jo, kenapa nggak berhenti di Ayyasha tadi, bukan nggak sambung ke Allah maksudnya? Patah. Nggak bisa. Bisa. Saya nggak boleh dalam artian bukan mamuk sampai mamuk yang secara terlarang yang keras, artinya maknanya nanti anju illa ayyasha. Ini atas kehendak siapa? Kalau illa ayyasha saja maka dia belum jelas atas kehendak siapa, baru jelas ketika disambung dengan Allah. Lebih jelas lagi disambung Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Ya. Jadi wa ma tasya'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin, dan kamu tidak dapat menghendaki ya menempuh jalan istiqamah illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendaknya Allah. Siapa Allah? Rabbul Alamin. Maka kita berhenti tadi ayyasha Allah. Kalau illa ayyasha boleh saja, tetapi lebih sempurnanya sambung karena lebih sempurna makna. Kalau berhenti setelah Allah itu tidak diulang dari illa. Boleh kalau Maksudnya sudah Rabbul Alamin. Dijelaskan di Allah Rabbul Alamin, atau boleh juga di Rabbul Alamin.
Tetapi kembali lagi ke maknanya tadi supaya lebih sempurna, tarik sedikit. Inna insyaallah rabbul alamin. Ada lagi Pak? Di sang kedua aman. Terkenal ya. Aman ya? Pak Adin mana? Nggak ada kopi ya man. Anak ketiga, nggak mau silakan. Di surat Al-Fatihah, Ustaz. Ya boleh. Yang ayat ke-7 di situ kan ada lam. Ada dalam. Oke. Jadi banyak yang mempermasalahkan antara bisa berhenti atau enggak. Ya, di ayat 7 itu di Mushaf Indonesia. Yang di 7 nya sudah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian ada lam, kan? Iya. Nah, untuk wakaf sendiri secara umum wakaf itu kalau dia letaknya berada dalam ayat bermakna bahwa itu adalah rambu dalam bacaan. Tapi kalau seandainya dia di atas nomor, ya kan? Di atas nomor ayat ya, itu bermakna ada terkait tentang kesempurnaan ayat, makna. Nah, di surah Al-Fatihah ayat yang ke-7 memang di dalam qiraah Hafs dan Asim, karena berkiblat dengan ulama Kufah ini menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam Al-Fatihah. Jadi kan Al-Fatihah itu ada 7 ayat secara sempurnanya. Nah, ada yang menganggap Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam Al-Fatihah, ada yang menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dalam Al-Fatihah. Jadi ayat yang pertama Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, karena dia harus 7 ayat, maka ayat yang ke-7 di ayat ke-7 yang kita lihat ini dibagi 2. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 1 ayat. Itu yang beranggapan bahwa Alhamdulillahirabbil alamin adalah ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Nah, terkait di bacaan Shiratal ladzina an'amta 'alaihim yang adalah di sana ya, maka ini di dalam qiraah kita dianjurkan untuk membaca sekali nafas karena dia 1 ayat yang utuh. Makanya di sini dibubuhkan lam, artinya sebaiknya jangan berhenti. Karena dia dalam qiraah kita mereka ini di ayat yang ke-7 ini termasuk dalam 1 ayat. Jadi dalam 1 ayat ini maknanya lebih sempurna jika dibaca sekali baca. Ya. Tetapi tidak ada masalah kalau kita berhenti Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Cuma dalam qiraah kita ya, kalau mau berhenti di ayat ke-7 Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ulangnya berarti di sini. Ulang lagi nanti ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Itu kalau seandainya mau ikut secara kesempurnaan daripada qiraah kita yang ulama Kufah. Tapi kalau seandainya yang maklum Shiratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti kan, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin juga tidak ada masalah. Jadi Ustaz, ini kan imam kita tahu dia menganggap istilah ayat itu bukan. Apakah bisa kita patok dari sir atau jahar? Kalau dia baca mungkin sir tidak terdengar, Ya. lalu makmum menganggap imam ini tidak menganggap Bismillah itu 1 huruf, 1 ayat. Apa bisa seperti itu? Kalau mau tahu benarnya harus kita klarifikasi. Karena kalau terkait patokannya sir atau jahar itu bisa jadi nanti akan ada keterbatasan pendengaran daripada jemaah. Beliau memang mengucapkan secara sir. Nah, sirnya ini nanti ada jemaah yang bisa dengar, ada jemaah yang bisa dengar, apalagi imamnya kalau pakai mic. Walaupun dia sir, terkadang bisa didengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi memang ada imam yang beranggapan bahwa tidak pakai bismillah, dia memang tidak baca sama sekali. Nah, untuk kita husnuzon. Karena kalau seandainya kita memang kan di dalam mazhab Syafi'i Al-Fatihah itu lengkap dengan bismillah. Jadi ada yang beranggapan
beranggapan kalau seandainya kita berimam dengan imam yang berpendapat bahwa Bismillah bukan ayat, Al-Fatihahnya belum lengkap, belum sempurna. Tetapi di sini para ulama Syafi'iyah menyebutkan jika kita berimam dengan imam yang menganggap bahwa Bismillah bukan daripada Al-Fatihah, maka kita berhusnuzon bahwa imam tersebut dia ada membaca Bismillah tapi sir, ataupun kita lebih memilih bahwa berimam kepada imam yang bermazhab sedangkan Imam Syafi'i, dan itu dibolehkan, disahkan oleh para ulama jika kita menjadi imam yang berpendapat ataupun bermazhab di luar daripada mazhab kita. Jadi tidak ada masalah, insyaallah. Ayat tamam, ada lagi? Ya, silakan. Surah At-Takwir ini At-Takwir. Kan ini ada beberapa huruf yang harakannya panjang. Jadi untuk menentukan tempat yang bagus berhenti dan memulai ulang itu tipsnya apa, Ustaz? Tipsnya Selain memahami makna. Pak Arifin ada saran? Coba Pak Arifin. Kalau seandainya kita orang yang awam, maksudnya awam ini dalam artian tidak ada atau keterbatasan dalam pemahaman bahasa Arab. Kalau orang yang sudah paham bahasa Arab mungkin paham dia di mana harus berhenti kan, bagusnya di mana. Nah, kalau seandainya kita yang awam, yang paling terpenting berhenti di akhir kata, jangan di tengah kata, itu saja. Para ulama menyebutkan, kalau Imam Qiraah bilang, kalau kita masih awam tidak paham, berhenti di tengah kata, di akhir kata. Itu yang paling minimal untuk baiknya kita berhenti. Tapi kalau seandainya misal seperti ini, illa ayyasha, boleh berhenti seperti ini? Boleh. Itu paling minimal sekali kita boleh berhenti. Wakaf yang paling boleh, seminimal-minimalnya kita wakaf. Kalau seandainya illa ayya, itu sudah tobi, sudah fatal. Jadi kalau kita seandainya masih awam, ya, mau kita katakan bagaimana tipsnya? Kalau tipsnya memang harus paham apa yang kita baca, kan? Tapi kalau kita orang awam, paling minimal berhenti di akhir kata, jangan di tengah kata seperti ini. Ya, ayya atau in huwa illa dzikr. Huruf wa-nya mungkin tidak dibaca. Ya, in huwa illa dzikr. O-nya tidak dibaca. Jadi berhentilah di akhir kata. Setelah itu sudah selamat. Ya, minimalnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada tips Pak Arifin? Belum. Stop pertanyaan di rumah Pak Arifin kok keluar pertanyaan di luar nalar. Udah level jawab. Insyaallah. Ya Pak. Kalau tidak ada lagi, insyaallah kita padai. Ya. Mudah-mudahan ini karena rame. Ini juga sudah jam 7 lewat. Insyaallah kita sambung pengajian kita pada pekan yang akan datang. Masih ada Ustaz ya? Masih ada? Oh, sekali lagi insyaallah sebelum lebaran. Yang mana Pak ini? Ada ganji lagi? Atau gimana kita buat sebelum buka puasa sekali? yang nggak pekan. Biar habis itu biar sah buka puasanya. Oh ya, itu depan dari. Gimana? Itu saya tunggu jawaban dari Pak Arif. Kios batin bersedia. Sponsor Pak Arifin. Kenapa jauh, Pak? Ya, insyaallah ya. Nanti coba diskusi kalau memang oke, kita buat sebelum maghrib. Insyaallah. Ya. Yang beres. Insyaallah itu saja dulu kita cukupkan.
Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.